Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penyakit sepsis dan filariasis. Saya Ismayati sebagai pemateri pertama akan memaparkan penyakit sepsis dari segi pengertian serta etiologi dan patofisiologinya. Yang pertama, pengertian sepsis. Sepsis merupakan komplikasi berbahaya yang disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini dapat menimbulkan penurunan tekanan darah drastis dan dapat menyebabkan kerusakan banyak organ. Kita masuk ke etiologi dan patofisiologinya. Yang pertama, tempat infeksi yang paling sering terjadi pada sepsis yaitu pada saluran pencernaan, pada saluran kemih, dan ruang intraabdomen. Dan yang kedua, penyebab dari sepsis ini adalah bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan mikroorganisme lainnya, di mana E. coli dan spesies Klebsiella adalah patogen gram negatif yang paling umum menyebabkan penyakit sepsis ini. Yang ketiga yaitu mekanisme utama cedera sepsis ini yaitu melalui sel-sel endogen, di mana sel-sel berstituen dan bersirkulasi untuk memasuki jaringan yang sedang meradang dan menyebabkan kerusakan banyak organ. Yang keempat yaitu endotoksin mengaktifkan komplement sehingga meningkatkan respon inflamasi. Dukungan hemodinamik. Yang pertama, resusitasi cairan cepat adalah intervensi terapeutik awal terbaik untuk pengobatan hipotensi pada sepsis. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan curah jantung dengan meningkatkan kiri by preload ventricle yang pada akhirnya akan mengembalikan perfusi jaringan. Yang kedua, pemberian cairan harus dititrasi sampai titik akhir klinis seperti denyut jantung, urin output, tekanan darah atau BP, dan status mental. Yang ketiga, larutan koloid isoonkotik atau plasma dan fraksi protein plasma seperti albumin 5% dan hetastrach 6% menawarkan keuntungan pemulihan intravaskular yang lebih cepat. Dengan volume yang lebih sedikit diinfuskan, namun koloid sintesis menyebabkan ginjal terkait dosis gangguan dan peningkatan pendarahan. Selanjutnya kita masuk ke dukungan obat intropop dan vasoaktif. Aktivitas reseptor agen kardiovaskuler yang biasa digunakan pada shock septik yaitu agen yang terdiri dari dopamin, dobutamin, norepinefrin, phenylephrine, dan epinefrin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai dukungan obat introtopi dan vasoaktif, di mana bila retensi cairan tidak cukup untuk mempertahankan perfusi jaringan, penggunaan introtopik dan obat vasoaktif itu diperlukan. Nah, di sini ada tabel aktivitas reseptor agen kardiovaskuler yang biasa digunakan pada shock septik. Pada tabel ini itu merupakan sifat farmakologis dari berbagai ketokolamin dan bagaimana pengaruhnya terhadap parameter hemodinamik. Pada tabel ini terdapat ada 5 agen dopamin, agen dopamine, agen norepinefrin, agen phenylephrine, dan yang terakhir ada agen epinefrin. Pada tabel ini itu bisa dilihat ada atau tidaknya aktivitas reseptor agen kardiovaskuler. Jika ada, aktivitasnya itu maksimal atau maksimal atau sangat maksimal. Itu bisa diketahui dengan melihat pada tabel di samping. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke terapi berarah tujuan awal. Di sini resistensi awal pasien dengan spesies berat atau hipoperfusi ini jaringan yang diinduksi spesies harus dimulai segera setelah sindrom itu dikenali.
golongan selama 6 menit pertama jam termasuk QVV. 8 hingga 12 mm air raksa, MAP 65 mm air raksa atau lebih. Output urin itu 0,5 ml per kilogram per jam atau lebih. Dan saturasi oksigen vena sentral atau vena campuran itu 70% atau lebih, kurang lebih 0,70. Kepatuhan dengan tujuan kelompok yang diarahkan pada tujuan awal itu sangat erat berkorelasi dengan angka kematian secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Zainal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit filariasis. Penyakit filariasis adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di saluran kelenjar getah bening atau limfe, di mana dia di sini memiliki gejala akut kronis dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Gejala akut peradangan kelenjar dan saluran getah bening, terutama di daerah pangkal paha dan ketiak, tetapi pula dapat terdapat di daerah lain. Penyebab filaria atau filariasis tersebut yaitu infeksi akibat munculnya edema. Gejala umum yang terlihat antara lain elephantiasis berupa besarnya tungkai bawah atau biasa disebut dengan kaki gajah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Hendrayana. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai materi filariasis. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur, yaitu pertama, sumber penularan, yakni manusia atau host reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya. Pada dasarnya, setiap orang dapat tertular filariasis apabila digigit oleh nyamuk infektif atau mengandung larva stadium 3, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008. Kedua, vektor, yakni nyamuk yang dapat menularkan filariasis. Di Indonesia, hingga saat ini telah teridentifikasi 23 spesies nyamuk dari 5 genus, yaitu Mansonia, Anopheles, Culex, Aedes, dan Armigeres yang menjadi vektor filariasis. Ketiga, manusia yang rentan terhadap filariasis. Seorang dapat tertular filariasis apabila orang tersebut mendapat gigitan nyamuk infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva infektif. Gejala klinis yang terjadi pada filariasis dapat dibagi menjadi periode atau tahapan yang berlangsung, yaitu tahap akut dan kronis. Berikut penjelasannya. Gejala klinis akut ialah berupa limfadenitis, limfagingitis, adenolimfangitis yang disertai demam, sakit kepala, rasa lemah, dan timbulnya abses. Abses dapat pecah dan kemudian mengalami penyembuhan dengan meninggalkan parut, terutama di daerah lipat paha dan ketiak, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008. Kedua, gejala klinis kronis. Gejala klinis kronis berupa terdiri dari limfedema, limfskrotum, kiluria, dan hidrokel menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, patogenesis dari penyakit filariasis antara lain: 1. Penimbunan cairan limfe menyebabkan aliran limfe menjadi lambat dan tekanan hidrostatiknya meningkat sehingga cairan limfe masuk ke jaringan menimbulkan edema jaringan. Yang kedua, terganggunya pengangkutan bakteri dari kulit atau jaringan melalui saluran limfe ke kelenjar limfe. Nah, akibatnya bakteri tidak dapat dihancurkan atau tidak terjadi fagositosis oleh sel retikuloendotel
peritoneal system. Yang ketiga, kelenjar limfe tidak dapat menyaring bakteri yang masuk ke dalam kulit, sehingga bakteri mudah berkembang biak dan dapat menimbulkan peradangan akut. Yang keempat, kerusakan sistem limfatik termaksud kerusakan saluran limfa kecil yang ada di kulit menyebabkan menurunnya kemampuan menyalurkan saluran limfa dari kulit dan jaringan ke kelenjar limfa sehingga dapat terjadi limfedema. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang berperan terhadap endemisitas filariasis. Pertama, kepadatan vektor. Filariasis merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk atau vektor borne disease. Oleh karena itu, kepadatan nyamuk vektor filariasis merupakan faktor risiko tingginya penularan filariasis. Kedua, perilaku nyamuk dan kebiasaan masyarakat. Faktor penyebab filariasis yaitu beberapa jenis nyamuk, antara lain ada yang senang berada di dalam rumah dan ada yang senang di luar rumah. Seperti nyamuk CX quinquefasciatus beristirahat di dalam rumah dan memilih tempat-tempat yang gelap, seperti perabotan rumah tangga yang berwarna gelap dan pakaian yang gelap. 3. Lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang mempengaruhi kepadatan vektor filariasis. Lingkungan ideal bagi nyamuk dapat dijadikan tempat potensial untuk perkembangbiakan dan peristirahatan nyamuk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julisdianti Pradiana. Saya dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang filariasis atau kaki gajah. Di sini saya akan melanjutkan materi di bagian upaya pencegahan. Nah, ada 4 poin yang dapat saya bacakan. Yang pertama itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor nyamuk. Terus yang kedua, mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia. Mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk serta tempat perkembangbiakannya. Yang ketiga itu pengendalian vektor jangka panjang. Mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah dan termaksud pemasangan kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perindukan nyamuk. Keempat itu melakukan pengobatan dengan menggunakan dietilkarbamazin citrat atau DEC, banocide, hetrazan, notizin. Diberikan DEC 3x1 tablet 100 mg selama 10 hari berturut-turut, dan paracetamol 3x1 tablet 500 mg dalam 3 hari pertama. Pengobatan ini terbukti lebih efektif bila diikuti dengan pengobatan setiap tahun sekali menggunakan DEC dosis rendah, yaitu 25-50 mg per kilogram BB selama 5 tahun berturut-turut, atau konsumsi garam yang diberikan DEC itu 2-0,4 mg per kilogram BB selama 5 tahun. Namun, pada beberapa kasus timbulnya reaksi samping dapat mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya di daerah endemis Onchocerciacis. Mungkin itu saja materi tentang filariasis yang dapat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.